Oke, mari kita bongkar salah satu teknologi paling penting yang menopang dunia modern kita, generator listrik. Pernah bertanya-tanya nggak, dari mana sih listrik yang kita pakai setiap hari itu datang? Nah, jawabannya ada di dalam mesin yang luar biasa ini. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa mengubah gerakan, misalnya putaran turbin di bendungan atau pembangkit listrik tenaga uap, menjadi energi listrik yang bisa nyalain lampu, ngecharge HP, dan semua perangkat kita. Jawabannya tuh ternyata ada pada kombinasi tiga hal. Magnet, kawat, dan rekayasa teknik yang super canggih. Coba lihat komponen raksasa ini. Ini adalah rotor dari sebuah generator. Nah, ayo kita mulai perjalanan kita dari prinsip fisika yang paling dasar sampai ke jantung mesin yang super kompleks ini. Baiklah, sebelum kita ngebahas mesinnya, kita perlu paham dulu nih satu ide jenius yang jadi dasar dari semuanya. Semuanya itu berawal dari magnet. Kita semua tahu kan, kutub yang beda saling tarik-menarik, sementara kutub yang sama bakal tolak-menolak. Nah, gaya dasar inilah yang menciptakan medan magnet yang gak kelihatan di sekitar magnet. Dan disinilah Michael Faraday datang dengan penemuan yang mengubah dunia. Hukum induksinya itu simple, tapi sangat kuat. Kalau kita gerakin sebuah konduktor, misalnya kawat tembaga, melewati medan magnet, gerakan itu sendiri bakal menciptakan tegangan listrik di dalam kawat itu. Coba bayangin magnet yang di tengah itu berputar. Medan magnetnya yang ikut berputar itu seolah-olah menyapu kumparan kawat yang ada di sekelilingnya. Nah, gerakan memotong inilah yang menginduksi atau memancing aliran listrik di dalam kumparan. Sesederhana itu intinya. Oke, jadi poin kuncinya adalah kita butuh sesuatu yang berputar untuk menciptakan medan magnet yang bergerak dan sesuatu yang diam untuk menangkap listrik yang dihasilkan. Mari kita lihat gimana prinsip ini diwujudkan jadi dua komponen utama di dalam generator. Kenalan yuk sama dua pemain kuncinya, rotor dan stator. Gampangnya gini, rotor atau si pemutar, tugasnya adalah menciptakan medan magnet yang berputar-putar. Sementara stator adalah si penangkap, isinya kumparan kawat yang diam, tugasnya menangkap energi listrik yang muncul. Yang satu penyebabnya, yang satu lagi akibatnya. Kita mulai dari stator dulu ya. Bagian utamanya itu adalah silinder bolong raksasa yang namanya inti stator. Uniknya, ini bukan satu balok baja utuh loh, tapi ini terbuat dari ribuan lembaran plat baja super tipis yang ditumpuk jadi satu. Kenapa sih repot-repot dibikin berlapis-lapis gitu? Nah, ini trik rekayasa yang jenius. Lapisan-lapisan ini mencegah munculnya arus listrik liar, yang namanya arus eddy, yang bisa muter-muter di dalam inti baja dan cuma buang-buang energi jadi panas. Trik ini bikin generator jadi jauh lebih efisien. Langkah berikutnya, kumparan-kumparan tembaga tebal yang disebut belitan dipasang dengan sangat teliti ke dalam slot-slot di sepanjang inti stator. Nah, disinilah, di dalam tembaga ini, listrik yang sesungguhnya nanti akan lahir. Dan penataan belitan ini nggak sembarangan loh. Mereka dipasang dengan presisi terpisah 120 derajat satu sama lain. Pengaturan inilah yang menghasilkan 3 gelombang listrik yang seimbang dan stabil yang kita kenal sebagai listrik 3 fasa. Inilah standar yang dipakai di seluruh dunia untuk mengirim listrik jarak jauh secara efisien. Oke, si penangkap atau stator udah siap. Sekarang kita pindah ke si pemutar, yaitu rotor. Gimana caranya rotor bisa menciptakan medan magnet yang super kuat untuk memulai semuanya? Jelas ya, magnet kulkas biasa nggak akan ada apa-apanya. Untuk pembangkit listrik skala besar, kita butuh medan magnet yang luar biasa kuat dan bisa diatur. Jadi, gimana caranya si rotor ini diubah jadi elektromagnet raksasa? Jawabannya adalah, rotor itu sendiri adalah sebuah elektromagnet. Dia dapat listrik dari generator lain yang ukurannya lebih kecil yang terpasang di poros yang sama. Komponen ini namanya exciter dan tugasnya cuma satu, ngasih setrum ke rotor biar medan magnetnya jadi super kuat. Sistem exciter ini ada dua jenis utama. Teknologi yang lebih lama itu pakai sikat karbon yang secara fisik ngesek ke rotor buat ngalirin listrik. Tapi teknologi modern sekarang udah beralih ke sistem tanpa sikat atau brushless. Sistem tanpa sikat ini jauh lebih bisa diandalkan. Kenapa? Ya karena nggak ada kontak fisik, jadi nggak ada komponen yang aus karena gesekan. Sistem ini pinter banget. Dia pakai induksi buat transfer daya tanpa perlu bersentuhan. Artinya, lebih efisien dan perawatannya jauh lebih sedikit. Oke, jadi sekarang kita udah punya sumber tenaga mentah yang super besar. Tapi tenaga mentah aja nggak cukup kan? Tenaga ini harus dikontrol dengan presisi yang mutlak. Nah, sekarang kita bahas otak dari semua operasi ini.
Masalahnya gini, ketika kebutuhan listrik di jaringan itu berubah, misalnya pas malam hari jutaan orang nyalain lampu barengan, tegangan yang keluar dari generator bisa naik turun. Wah, itu nggak boleh terjadi. Makanya kita butuh sistem kontrol buat ngejaga tegangannya tetap stabil. Dan inilah dia Automatic Voltage Regulator atau AVR. Analogi paling gampangnya, anggap aja ini kayak cruise control di mobil, tapi ini buat tegangan listrik. Tugasnya adalah menjaga tegangan output tetap di level yang pas dan konstan, nggak peduli seberapa berat bebannya. Gimana cara kerjanya? Ini tuh sebuah siklus yang terjadi terus-menerus, puluhan kali setiap detiknya. Pertama, AVR terus-terusan ngecek tegangan output. Terus, dia bandingin sama level yang seharusnya. Kalau ada selisih sedikit aja, dia langsung ngatur ulang daya yang dikirim ke exciter. Akibatnya, kekuatan medan magnet rotor berubah, sampai tegangan outputnya balik lagi jadi stabil. Proses ini terjadi non-stop. Oke, kita udah lihat semua potongan puzzle-nya satu persatu. Ada rotor si pemutar, stator si penangkap, exciter si pemberi daya, dan AVR si pengatur. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya buat lihat gambaran utuhnya. Semuanya dimulai dari rotor. Dia berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, medan elektromagnetiknya ditenagai oleh exciter, dan kekuatannya diatur dengan sangat presisi setiap milidetik oleh si AVR. Medan magnet super kuat dari rotor yang berputar ini kemudian menyapu kumparan-kumparan tembaga di dalam stator yang diam. Dan disinilah momen puncaknya. Interaksi ini menghasilkan arus listrik yang sangat besar di dalam belitan stator, siap dialirkan untuk menerangi dunia kita. Gerakan mekanis kini sudah sepenuhnya berubah menjadi energi listrik. Keajaiban rekayasa ini, sebuah tarian yang indah antara gerakan dan magnet, telah menjadi tulang punggung peradaban kita selama lebih dari 100 tahun. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Teknologi apa yang kira-kira akan memberi daya pada abad kita yang selanjutnya?